Pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang menuntut murid di dalam mereka mengembangkan potensi-potensi positif yang ada, yang dilandasi dari kebebasan di dalam mengeksplorasi potensi-potensi tersebut. Bebas dari berbagai tekanan, baik tekanan dari dalam diri individu murid tersebut maupun dari dalam luar diri. Namun, meskipun demikian, pendidikan yang memerdekakan ini haruslah dilandasi dari prinsip Among. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Pendidikan yang memerdekakan adalah proses seorang individu menuju keselamatan dan kebahagiaannya dari terbebasnya individu tersebut dari berbagai tekanan secara internal maupun secara eksternal diri. Jika bangsa ini tujuannya adalah berisi atau memperoleh manusia-manusia yang merdeka dan menjalankan perikemanusiaan dan perikeadilan searah dengan terpatri dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 31 sebagai turunan dari preambul, maka tidak ada pilihan bagi kita selain menjalankan pendidikan yang memerdekakan. Jadi bukan pendidikan yang menjinakkan. Secara historis pendidikan yang memerdekakan bukanlah suatu yang asing dalam dunia pendidikan kita. Sebenarnya jauh sebelum kemerdekaan bangsa ini diproklamirkan telah hadir pendidikan yang memerdekakan, yaitu pendidikan yang dijalankan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut Soekarno, pendidikan yang memerdekakan manusia yang sebenar-benarnya yaitu pendidikan yang melahirkan manusia-manusia yang tidak terperintah oleh orang lain, tetapi batinnya yang bisa memerintah sendiri dirinya, manusia-manusia yang berdiri tegak karena kekuatan sendiri. Dengan kata lain, manusia-manusia yang hidup lahir batinnya tidak tergantung dari orang lain, tetapi bersandarkan pada diri sendiri, dan manusia-manusia yang cakap mengatur dirinya tertib. Dengan demikian, tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu kemerdekaan yang lain. Pendidikan yang memerdekakan hasil elaborasi Ki Hajar Dewantara, atau mungkin dapat disebut pendidikan yang memerdekakan yang Indonesia ini menunjukkan bahwa apa yang disebut manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersama dengan orang lain yang juga memiliki hak untuk merdeka. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa ketiga unsur pendidikan yang memerdekakan ini harus selalu menyatu. Artinya, tidak satupun unsur yang lepas dari ketiganya. Jika satu saja unsur tersebut tidak hadir, maka makna merdeka pun lenyap. Konsep pendidikan yang memerdekakan Ki Hajar Dewantara mengandung pengertian bahwa keterpaksaan tidak harus lepas dari pendidikan, baik secara konseptual maupun dalam praktek. Bagaimana mungkin kita bisa menanamkan kemerdekaan melalui paksaan? Dalam hal ini, pendidikan sudah seharusnya mengatur anak didik atau mengantar manusia menjadi manusia yang otonom. Tetapi harus cepat-cepat diingat bahwa keotonoman atau kemerdekaan yang menjadi tujuan pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah otonomi dan kemerdekaan seorang manusia yang tidak mengganggu orang lain.